Hello geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Jepang, menceritakan tentang seorang yakuza yang memutuskan bertobat dari dunia kriminal demi keluarganya. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai oleh Takahiro Miki, serta dibintangi Ryusei Yokohama, Yuriko Yoshitaka, Keita Machida, Yabe Kyosuke, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di Jepang pada tahun 2015. Malam itu di sebuah tempat tarung jalanan, seorang atlet kickboxing bernama Antonio Roy dari sasana bela diri Ouchi terpaksa mengikuti ajang duel jalanan. Sebab selain berprofesi sebagai atlet, Roy ini juga merupakan anggota Yakuza. Jadi Roy dipaksa oleh gengnya untuk mengikuti ajang ilegal ini hanya demi uang taruhan. Singkat duel, Roy berhasil mengalahkan lawannya. Dia pun keluar ring dan menemui kakak angkatnya di dunia Yakuza bernama Kyosuke untuk merayakan kemenangan tersebut. Diketahui kelompok Yakuza ini berjuluk Urboros. Masing-masing anggotanya punya simbol berupa tato ular melingkar dengan sebilah pedang di tangan mereka. Singkatnya, sehari setelah perayaan itu, geng Urboros kembali berbisnis seperti biasanya. Bisnis mereka kurang lebih sebagai tukang tipu. Siang itu, di markas mereka, anggota Urboros bernama Sogi melancarkan aksi penipuan. Dia memeras warga sipil dengan cara menawarkan bantuan layanan hukum, yaitu seorang pengacara. Di sini anggota Urboros bernama Sakamoto yang akan pura-pura jadi pengacara tersebut. Sedangkan Roy sendiri bertindak sebagai tukang pukul karena dia yang paling jago berantem. Kemudian malamnya setelah mereka berhasil dengan aksi penipuan tersebut, Sakamoto berkhianat dan membawa kabur uang hasil dari menipu tadi. Tak butuh waktu lama, Sakamoto segera diburu oleh Sogi dan Roy untuk ditangkap. Dalam upaya pelariannya itu, Sakamoto tertangkap oleh Sogi dan Roy di komplek pertokoan. Dia pun dibawa ke markas dan segera dihajar oleh Roy. Kemudian Sogi menjelaskan aturan dari geng mereka. Siapapun yang berkhianat, maka dia akan dihukum berat. Spontan Sakamoto memohon ampun karena kesalahannya itu. Lantas Sogi yang selesai menghitung uang yang dibawa kabur Sakamoto tadi segera pergi menyerahkan si pengkhianat pada Roy untuk diberi salam olahraga. Seperginya Sogi, barulah Sakamoto berkata jujur pada Roy jika dirinya terpaksa membawa kabur uang tadi untuk memulai hidup baru bersama keluarganya. Dia memohon pada Roy, "Adik, tolong ampuni aku. Berilah kakakmu ini kesempatan untuk bertobat. Biarkan aku pergi karena keluargaku menungguku di rumah. Kau pasti tahu kan rasanya punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi," ucap Sakamoto memohon. Mendengar rengekan tersebut, Roy tersinggung. Dia mengatakan, "Aku tak punya keluarga," tegasnya. Dan ketika Roy hendak menghajar Sakamoto, tiba-tiba pintu markas mereka digedor oleh polisi yang datang karena mendengar kegaduhan. Sontak Roy jadi bingung mau kabur kemana karena dirinya sudah terkepung polisi. Akibatnya Roy lengah dan Sakamoto meraih jerigen bensin yang ada di dekat jendela. Dia segera mengguyur tubuhnya dengan bensin dan mengancam akan bundir. Sebelum melakukan aksinya tersebut, Sakamoto sempat berwasiat pada Roy, "Adik, aku tahu kau sebenarnya orang baik, beda dengan anggota Urboros lain. Jadi aku titip keluargaku padamu," ucap Sakamoto. Lantas Sakamoto menyalakan korek api sehingga tubuhnya terbakar dan kemudian dia melompat dari jendela. Sakamoto pun jatuh dari ketinggian dengan tubuh yang terbakar. Sialnya, aksi bundir Sakamoto ini juga mengakibatkan dua pengendara mobil yang kebetulan melintas di jalanan depan gedung tersebut gagal fokus karena melihat aksi bundir ini. Dua mobil ini saling bertabrakan dan terjadilah kecelakaan maut. Tentu saja Roy yang menyaksikan tragedi mengerikan ini dalam satu waktu ikut menyesal. Dia merasa kematian Sakamoto dan kecelakaan mobil barusan akibat ulahnya.
Alhasil Roy pun menyerahkan diri ke polisi dengan segala konsekuensinya. Singkat persidangan, Roy divonis hukuman kurungan penjara selama 3 tahun atas tragedi tersebut. Dan inilah Your Eyes Tell. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu sejak mendekam di dalam penjara. Akhirnya Roy dibebaskan. Karena dia baru bebas, terpaksa Roy numpang hidup di warnet karena tidak punya rumah. Beruntungnya Roy, di zaman sulit ini masih ada yang mau menerima seorang residivis untuk bekerja. Diketahui sekarang Roy kerja paruh waktu sebagai tukang antar gas LPG dan minuman ringan saat pagi hingga siang hari. Bersama pemilik depo gas LPG, dia berkeliling ke rumah pelanggan dengan mobil pick-up untuk mengantar tabung gas. Terlihat juga, tato di tangan Roy sudah dihapus dengan laser yang menandakan dia telah pensiun sebagai Yakuza. Singkatnya, kerjaan hari itu selesai. Roy pun mendapat upah bayarannya dari Tuan Haji Messi, pemilik depo gas LPG. Kemudian sorenya, Roy bermaksud menuju sebuah tempat bernama YBS untuk suatu urusan. Namun ketika Roy sedang melihati brosur alamat gedung tersebut, di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun begitu deras. Roy pun segera mengenakan tudung hoodie-nya dan berlari. Sampailah Roy di gedung tersebut yang ternyata merupakan sebuah tempat parkir mobil. Di depan gedung itu, manajer parkiran bernama Makoto sudah menunggu Roy dari tadi. Kemudian Roy yang baru datang segera memperkenalkan diri. Roy menjelaskan dialah yang membuat janji untuk melamar kerja jadi tukang parkir paruh waktu. Tuan Makoto pun menegur Roy yang datang terlambat. "Hei anak muda, lain kali kalau datang terlambat, minimal kasih kabar lah dengan menelponku," tegur Tuan Makoto. Spontan Roy minta maaf. "Maafkan saya Pak atas keterlambatan ini. Sebenarnya saya ingin memberi kabar, tapi saya tidak punya ponsel untuk menelpon," jawab Roy. Tuan Makoto pun hanya bisa nyengir. "Ini pemuda gaptek apa saking miskinnya sih? Hari gini tidak punya ponsel," pikirnya. Tak mau buang waktu, kemudian Tuan Makoto mengajak Roy berkeliling tempat parkir sembari menjelaskan tugas Roy nantinya. Intinya, Roy ini akan bekerja paruh waktu mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Roy diterima kerja untuk menggantikan tukang parkir sebelumnya bernama Kakek Cio yang mengundurkan diri karena sudah sepuh. Roy juga mendapat fasilitas mes untuk tidur yang dulunya dipakai oleh Kakek Cio sembari Tuan Makoto menunjukkan tempatnya. Disitulah Roy bersyukur akhirnya dia tidak harus numpang tidur di warnet lagi. Dan mulai hari ini, Roy boleh langsung kerja jaga parkiran. Singkat cerita, berjagalah Roy di pos parkiran tersebut. Sembari berjaga, Roy menonton televisi yang justru membuatnya mengantuk. Ketika Roy hampir terlelap, tiba-tiba datang seorang gadis cantik masuk ke dalam pos jaga dan bertanya, "Apa doramanya sudah tayang?" Sembari gadis ini memberikan cemilan pada Roy. Tentu saja Roy kaget. "Siapa sih nona ini? Kok tiba-tiba so akrab?" pikir Roy sambil menerima pemberian gadis tersebut. Sekejap suasana jadi hening. Si nona merasa aneh dan mulai mengendu sekitar. Dia pun mencium aroma badan Roy yang membuatnya kaget. Anda siapa ya? Di mana Kakek Cio?" tanya si nona. Roy pun menjawab, "Maaf nona, kata Pak Manajer, penjaga parkiran bernama Kakek Cio baru saja resign kemarin," jawab Roy. Kemudian si nona pun membalas, "Lantas kenapa Anda mau menerima makanan pemberian saya?" tanya si nona sembari meminta makanannya dikembalikan. Roy pun merespon, "Kan nona sendiri yang tiba-tiba datang dan menawarkan makanan pada saya," tegas Roy mengembalikan makanan tersebut. Si nona ini pun lantas bercerita, "Saya memang biasa main ke sini untuk menyimak dorama favorit saya ditemani Kakek Cio. Tapi saya baru tahu kalau Kakek Cio ternyata sudah pensiun. Jadi maafkan saya atas kesalahpahaman barusan," ucap si nona ini pamit meninggalkan pos jaga parkiran. Pada akhirnya, Roy baru tahu jika si nona barusan adalah seorang tunanetra karena dia berjalan menggunakan tongkat. Dan ketika si nona itu berniat pulang, ternyata hujan masih belum reda. Disitulah Roy merasa kasihan padanya. Roy lantas menghampiri si nona tersebut untuk diajak berteduh ke dalam pos jaga saja sambil nonton televisi. Kembalilah nona tadi ke dalam pos jaga. Dia kemudian request disetelkan dorama favoritnya berjudul Last Love yang kebetulan baru berjalan 4 episode. Ketika dorama Last Love tayang, si nona ini begitu senang meski dia hanya bisa menyimaknya bermodal indera pendengarannya saja. Semakin merasa kasihan dengan nona ini, Roy pun mulai curi-curi pandang menatap si nona karena penasaran. Disitulah Roy terkesima. Wah, ternyata gadis ini cantik juga ya.
Matanya juga indah, pikir Roy dalam hati. Dan tak sengaja mata si Nona juga menatap balik yang membuat Roy jadi salah tingkah. Singkat cerita, dorama Last Love episode 4 selesai. Si Nona pamit pulang sembari mengucapkan terima kasih pada Roy. Tak lupa dia juga memberikan kotak berisi kue buatannya untuk Roy karena sudah ditemani menyimak dorama barusan. Dan sebelum pergi, Nona ini berpesan pada Roy untuk meneruskan merawat bunga Kinmochi yang ada di pos jaga itu seperti yang dilakukan oleh kakek Chiyo sebelumnya. Roy pun menyanggupinya dan Nona tersebut pulang dengan raut wajah bahagia. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, saatnya parkiran ditutup. Usai menutup parkiran, Roy sempat mandi ala kadarnya dengan selang air yang ada di depan mesnya. Selesai mandi, Roy handukan dan bermaksud istirahat di dalam mes. Namun dia melihat kue pemberian dari si Nona tadi tergeletak. Roy pun mencicipi kue itu. Meski kue ini bentuknya berantakan, tapi rasanya enak juga, pikir Roy melahap habis kue tersebut. Lanjut esok paginya di rumah kontrakan si gadis tunanetra. Diketahui gadis ini bernama Akari. Pagi itu dia memasak sarapan sebelum memulai aktivitas. Meski penuh keterbatasan, ternyata Akari ini jago juga loh dalam memasak. Singkatnya, hidangan tersaji dan Akari sarapan dengan penuh rasa syukur. Selesai sarapan, barulah Akari berangkat menuju tempat kerjanya. Dia pun meninggalkan rumah kontrakannya yang berada di lantai atas rusun. Kalau dilihat-lihat posisinya cukup berbahaya bagi penyandang disabilitas karena banyaknya anak tangga. Singkatnya, sampailah Akari di kantor dan dia mulai bekerja. Sekedar informasi, perusahaan tempat Akari bekerja merupakan perusahaan asuransi. Jabatan Akari di perusahaan tersebut adalah sebagai customer service. Perusahaan ini cukup ramah untuk kaum disabilitas, sebab selain Akari, banyak juga rekan tunanetra lain yang bekerja di sana. Dan seperti biasa, bagian customer service itu begitu sibuk melayani pelanggan. Bermodal keyboard komputer dengan huruf braille, Akari dengan cekatan menghandle kerjaannya. Rekan kerja sebelahnya pun saling menyemangati di tengah kesibukan mereka. Tak berselang, datang manajer perusahaan bernama Tuan Ozaki menyapa staf lain. Sembari memegangi pundak Akari, Tuan Ozaki menyemangati anak buahnya. Lanjut siangnya, cerita beralih di Sasana Tinju Ouchi tempat Roy dulu berlatih kickboxing. Terlihat pelatih senior bernama Jin sedang melatih para atlet muda. Dan tak lama datang Roy berkunjung ke Sasana sembari membawa oleh-oleh. Ketika Jin menoleh dan melihat Roy mampir, dia begitu terkejut. Setelah sekian lama tak ada kabar, tumben Roy mampir. Diajaklah Roy oleh pelatih Jin untuk menemui manajer Sasana bernama Tuan Ouchi. Di ruangan Tuan Ouchi, segera Roy berlutut dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Sebab dulu dia menghilang tanpa kabar padahal saat itu Roy sedang berkompetisi. Mengingat kejadian tersebut, Tuan Ouchi jadi sakit hati sebab susah payah dirinya menempa Roy menjadi atlet, malah Roy menghilang tanpa kabar di saat kompetisi sedang berjalan. Lantas Tuan Ouchi yang masih sakit hati pada Roy pun pergi meninggalkan ruangannya saking emosinya dia. Kemudian pelatih Jin mengajak Roy berkeliling Sasana. Di Sasana, pelatih Jin memperkenalkan Roy pada para atlet junior yang sedang berlatih. Bahwasanya ini loh senior kalian yang dulunya juara tinju. Namun belum juga selesai perkenalan ini, tiba-tiba Roy menegaskan pada pelatih Jin bahwa dirinya mampir hanya untuk minta maaf, bukan bermaksud kembali bertinju. Disitulah Tuan Ouchi ikut nimbrung. Dia menegaskan pada Roy jika ingin kesalahannya dimaafkan, maka cobalah sparring dengan para juniormu. Sembari Tuan Ouchi memberikan sarung tinju pada Roy. Jelas Roy menolak, sebab dia tidak ingin kembali ke dunia tinju lagi. Maka dengan terpaksa Tuan Ouchi mengusir Roy yang sekarang begitu pengecut. Kemudian Roy pamit pergi dari Sasana itu. Dia lantas menuju telepon umum untuk menelpon seseorang. Orang yang ditelepon Roy ini adalah Maiko, istri dari Sakamoto, anggota Yakuza yang meninggal karena bundir 3 tahun lalu. Niat hati Roy menelpon untuk minta maaf atas kesalahannya yang membuat Sakamoto meninggal. Namun Maiko belum bisa memaafkan Roy dan segera menutup teleponnya. Disitulah Roy semakin terbebani dengan rasa bersalah. Lanjutnya, Roy bergegas menuju gedung parkiran untuk shift jaga karena hari sudah sore. Ketika Roy sedang berjaga, melintaslah Akari. Awalnya Akari ini ragu untuk mampir, tapi kemudian dia memantapkan hati main ke pos jaga.
dan betapa antusiasnya Roy menyambut Akari meski mereka belum akrab. Segera Roy mengembalikan kotak kue milik Akari dan mengatakan, "Terima kasih untuk kuenya kemarin. Meski bentuknya aneh, tapi enak kok." Akari pun begitu senang mendengar kalau kue buatannya enak. Dia lantas bertanya, "Apakah sekarang bunga kimoksinya sudah mekar ya?" Dan ternyata benar, tanaman itu sudah berbunga. Lantas diajaklah Akari masuk ke pos jaga untuk menyimak dorama favoritnya. Namun ketika keduanya sedang menyimak dorama tersebut, tiba-tiba Akari minta tolong pada Roy untuk membuka jendela, sebab dia mencium bau tak sedap di dalam pos jaga. Roy pun membuka jendela dan Akari bertanya, "Apakah paman baru olahraga ya?" tanya Akari. Spontan Roy mengendus sekitar dan dia baru sadar jika bau tersebut berasal dari kakinya. Alhasil Roy jadi malu sendiri dan memakai sepatunya kembali. Di sini Akari menjelaskan meski dia lemah di penglihatan namun indera miliknya yang lain begitu tajam. Kemudian Akari bertanya, "Apa paman berumur 36 tahun?" tebak Akari. Tentu Roy tersinggung dengan tebakan tersebut. Masih muda gini dikatain 36 tahun. Namun Roy coba menahan bantahannya itu. Lantas Akari bertanya lagi, "Mengenakan pakaian apa sih?" Di sini Roy kepedean. Dia menjawab, "Saya mengenakan kaos katun." Akari pun meralatnya. "Maksud saya aktris yang ada di dorama yang sedang tayang paman," tegas Akari. "Oh, si aktris, dia pakai rok dengan sepatu casual dan mengenakan anting mirip seperti yang Nona pakai," respon Roy. Mendengar penjelasan Roy membuat Akari begitu senang, dimirip-miripin seperti artis dia. Dan setelah menjelaskan detail-detail dari dorama yang sedang tayang di televisi, lantas Roy pamit pergi sebentar. Roy pun menuju keran air dan mencuci kakinya yang bau karena dia merasa malu. Singkatnya, dorama Last Love yang tayang di televisi selesai. Akari pamit pulang. Dan sebelum pergi, Roy membalas kebaikan Akari kemarin dengan gantian membelikannya buah persik untuk oleh-oleh. Tentu Akari berterima kasih sembari memperkenalkan diri pada Roy. Soalnya sejak kemarin mereka belum berkenalan. "Perkenalkan, namaku Akari. Kalau nama paman siapa?" tanya Akari mengajak berjabat tangan. Namun Roy tidak menyebutkan namanya karena malu. Dia hanya membalas jabat tangan Akari dan betapa terkejutnya Akari merasakan tangan Roy yang begitu kasar. Akari yang penasaran bertanya, "Kalau boleh tahu, pekerjaan macam apa yang membuat tangan paman terasa kasar?" Namun Roy hanya terdiam malu dan Akari pun pamit sembari mengajukan pertanyaan terakhir. "Paman, bolehkah lain waktu aku berkunjung lagi untuk menyimak dorama di sini?" tanya Akari. Roy pun menjawab, "Tentu saja Nona," dan keduanya pun berpisah malam itu. Lanjut esok paginya, terlihat Akari menyempatkan cuci baju dengan mesin cuci sembari sarapan buah persik pemberian dari Roy tadi malam. Namun dia tidak mengira jika saluran air di kamar mandinya tersumbat. Akibatnya Akari terpleset genangan air. Dia coba cari sumber sumbatan namun tidak berhasil. Kemudian malamnya di pos jaga parkiran, Roy berjaga seperti biasanya. Kok tiba-tiba Roy ini merasa kangen dengan sosok Akari. Dia pun coba memejamkan mata untuk mengasah indera pendengaran. Disitulah Roy bisa mendengar suara langkah Akari menuju pos jaga dan betapa bahagianya Roy. Kemudian Akari masuk pos dan langsung bertanya, "Apakah paman baru beli sepatu baru ya? Kok baunya seperti aroma sepatu yang dipajang di toko?" Pertanyaan tersebut membuat Roy malu karena dia ketahuan membeli sepatu baru agar kakinya tidak bau lagi. Singkatnya, keduanya kembali menyimak dorama Last Love episode 6. Saat menyimak dorama, Akari bertanya lagi, "Apakah tampan?" Di sini Roy menjelaskan perawakan aktor dalam dorama tersebut. Oh, si aktor, dia cukup humoris kalau dilihat-lihat, ditambah rambutnya berwarna pink. Lantas Akari meralatnya, "Bukan, maksudku apakah paman tampan? Tapi jawab jujur ya, jangan coba berbohong hanya karena aku tidak bisa melihat." Spontan Roy jadi malu dan terdiam. Mau jawab tampan, dikira kepedean nantinya. Alhasil Akari mengatakan, "Kalau paman tak menjawab berarti paman tidak tampan dong. Tapi tak masalah kok, yang penting hati paman baik," tegas Akari. Roy hanya bisa nyengir tanpa berkata apapun. Dan singkatnya, dorama Last Love sudah selesai. Akari kembali pamit untuk pulang. Belum lama Akari pergi, Roy masuk lagi ke pos jaga.
Namun tiba-tiba terdengar suara klakson mobil kebut-kebutan. Ketika Roy memastikan, terlihat Akari jatuh karena hampir tertabrak oleh mobil yang ugal-ugalan tadi. Segera Roy bergegas menolong Akari. Dan apesnya, kaki Akari ini terkilir akibat kejadian tersebut. Di sini Roy berinisiatif membawa Akari ke klinik untuk diobati. Selesai kaki Akari diobati di klinik, kemudian Roy mengantar Akari pulang naik bus kota. Di dalam bus, Akari bertanya, "Paman, bolehkah aku tahu siapa namamu?" Namun lagi-lagi Roy malu untuk menjawabnya. Apalagi suasana bus sedang ramai-ramainya nih. Singkatnya, sampailah keduanya di jalanan menuju komplek rusun tempat Akari tinggal. Mereka turun dari bus dan Akari ini masih merasakan kakinya sakit, sembari minta istirahat sebentar. Tentu saja Roy merasa kasihan jadinya. Dia lantas menawarkan bantuan. Jika Akari bersedia, Roy akan menggendongnya sampai depan rusun. Awalnya Akari ragu karena dia cukup berat dan jalanan menuju rusunnya juga lumayan jauh. Tapi dengan pedenya, Roy menyanggupinya karena dia merasa mampu sudah biasa angkat junjung gas LPG. Roy pun menggendong Akari menuju rusun. Dalam perjalanannya, Roy cukup menyesal karena dia baru tahu ternyata banyak anak tangga terjal yang harus dilalui. Singkatnya, sampailah keduanya di depan kontrakan. Roy mau rehat sejenak karena punggungnya lumayan encok nih. Belum juga cukup menghela nafas, Akari minta tolong pada Roy untuk membantunya mencari sumbatan di kamar mandi rusunnya. Segera Roy menyanggupinya dan beraksi. Dia pun menemukan sumbatan tersebut berasal dari celana dalam Akari yang menyumbat saluran pembuangan. Spontan Akari yang mendengarnya jadi malu sendiri dan segera merebut kancut miliknya itu. Lantas niatan Roy ini mau langsung pamit balik ke parkiran. Namun Akari menahannya sebentar. Kemudian Akari mengambil 2 lembar tiket konser musik untuk diberikan pada Roy sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantunya. Anehnya Roy menolak tiket tersebut dengan alasan dia tidak punya teman yang bisa diajak nonton konser musik. Di sini Akari baru tahu jika Roy ternyata tidak punya banyak teman. Akari lantas menawarkan, "Bagaimana kalau nonton konsernya sama aku aja, Paman?" Merasa ini adalah ajakan kencan, Roy pun begitu senang menerimanya. Dia lantas pamit untuk kembali bekerja dengan wajah yang begitu berseri-seri. Lanjut hari Minggunya, Akari pergi ke salon kecantikan untuk merapikan rambutnya. Di salon itu Akari diledek oleh pegawai salon. "Tumbenan nih Akari mau ganti model rambut. Jangan-jangan kamu lagi jatuh cinta ya?" tegur pegawai salon langganannya itu. Kemudian sorenya setelah pulang dari salon, Akari merias diri dengan make up dan parfum. Dia terlihat galau dalam memilih gaun apa yang akan dikenakan untuk kencan. Pada akhirnya Akari memilih setelan casual saja seperti biasanya. Dia pun keluar rusun karena sudah ditunggu Roy dari tadi. Dan melihat Akari begitu cantik, Roy cuma bisa manggut-manggut. Singkatnya, pergilah keduanya ke konser musik yang digelar di sebuah bar. Sembari menikmati musik, Akari bertanya, "Bagaimana penampilan dari pemain biolanya?" Lantas Roy menjelaskan bahwa pemain biolanya seorang wanita yang mengenakan setelan gaun merah. Dia tampak serius dalam bermusik, ucap Roy. Mendengar penjelasan Roy tersebut, Akari semakin antusias. Singkatnya, selesai nonton konser musik, keduanya lanjut cari makan malam. Kebetulan Akari punya saran, "Bagaimana jika kita makan malam di kedai langgananku?" Setuju dengan ide tersebut, keduanya menuju kedai. Di sana mereka memesan menu barbekyuan dan bir. Hidangan tersaji, namun Akari ini mengalami kesulitan ketika menggunakan sumpit sehingga makanannya jatuh kena bajunya. Disitulah Roy merasa iba dan menyodorkan sapu tangan. Demi mencairkan suasana, Akari pun mulai bercerita. Dia menceritakan tentang dirinya bahwa dia merupakan lulusan sarjana seni. Namun sayangnya mimpinya menjadi seniman harus pupus karena Akari mengalami kebutaan. Akari juga menjelaskan bahwa dirinya sudah yatim piatu ditinggal orang tuanya meninggal 3 tahun lalu. Lantas Akari ini balik bertanya pada Roy karena tidak ingin cuma komunikasi satu arah. "Kalau boleh tahu Paman, selain jaga parkiran, apa pekerjaanmu?" tanya Akari. Roy pun menjawab, "Selain jadi tukang parkir,
Aku juga bekerja sebagai tukang gas LPG. Semakin penasaran, Akari bertanya lagi. Jadi bagaimana cerita masa lalumu, Paman? Alhasil Roy merasa tak nyaman ditanya tentang masa lalunya. Dia mengatakan bahwa masa lalunya begitu kelam sehingga tidak pantas untuk diceritakan. Akibatnya Akari jadi merasa tak enak hati sudah bertanya seperti barusan. Dia lantas pamit ke toilet untuk mengalihkan suasana kaku tersebut. Singkatnya, selesai makan malam, diantarlah Akari pulang oleh Roy. Sampai di depan pintu rusun, akhirnya Roy bersedia mengungkap siapa namanya. Roy menjelaskan bahwa dirinya bernama Antonio Shinozaki Roy, berumur 24 tahun dan merupakan mantan atlet kickboxing. Mendengar bahwa pria yang selama ini dia sapa Paman ternyata masih seumuran membuat Akari kaget. Apalagi namanya juga unik, yaitu Antonio, yang membuat Akari mengira jika Roy ini blasteran. Lantas Akari minta maaf karena tadi sudah lancang mengulik masa lalu Roy. Dia pun pamit untuk masuk ke rumah duluan. Lanjut esoknya, seperti biasa Akari berangkat kerja. Ketika dia sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba Akari dipanggil Tuan Ozaki untuk menghadap ke ruangannya. Di ruang manajer, Tuan Ozaki memberikan hadiah kalung untuk Akari. Katanya sih sebagai kado ulang tahunnya Akari yang sudah lewat. Di sini Akari merasa tak enak hati karena Tuan Ozaki sering memberinya hadiah, termasuk tiket konser musik kemarin. Barulah ketahuan ternyata Tuan Ozaki ini menaruh hati pada Akari. Namun belum sempat Tuan Ozaki mengobrol lama dengan Akari. Rekan customer service lain mengetuk pintu dan mengatakan bahwa Akari sudah ditunggu oleh pelanggan di kontak aduan. Segera Akari pamit untuk balik kerja yang membuat Tuan Ozaki begitu kecewa. Malamnya, cerita beralih di sebuah kedai makan. Di kedai itu, Roy membuat janji temu dengan pelatih Jin dan Tuan Ouchi. Di sana Roy kembali meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu sebab kemarin Tuan Ouchi belum memaafkannya. Lantas Tuan Ouchi ini mau saja memaafkan Roy, asalkan dia bersedia gabung lagi ke Sasana. Tuan Ouchi juga memaksa Roy untuk jujur. Sebenarnya apa alasan Roy tiba-tiba menghilang selama 3 tahun? Awalnya Roy menolak tawaran untuk gabung latihan lagi di Sasana dan memilih tetap bungkam tentang masa lalunya. Kemudian pelatih Jin membujuk Roy. Hei Roy, apa kamu tak menyesal di umurmu yang masih muda ini berpuas diri dengan pekerjaan sebagai tukang gas LPG dan tukang parkir? Tanya pelatih Jin. Di sini Roy tetap membisu sehingga Tuan Ouchi memilih pamit pergi saja karena cuma buang-buang waktu. Kemudian Roy mencegahnya. Dia pun bersedia mengatakan kejujuran bahwa dirinya dipenjara atas kasus kriminal sebagai Yakuza. Sontak, baik Tuan Ouchi maupun pelatih Jin kaget mendengar cerita tersebut. Lanjut esoknya, mumpung libur kerja nih, Roy memutuskan untuk berkunjung ke panti asuhan tempat di mana dia dulu dibesarkan. Di sana, Suster Anna selaku pengasuh panti begitu terkejut melihat Roy mampir. Disambutlah Roy oleh Suster Anna yang merupakan kakak angkat Roy dulu di panti ini. Sembari berkeliling panti, Suster Anna menasihati Roy untuk tidak lagi bergaul dengan para Yakuza, terutama Kyosuke. Merespon nasihat Suster Anna, lantas Roy menunjukkan bekas tato Yakuza miliknya yang sudah dihapus, menandakan kalau Roy ini sudah pensiun sebagai Yakuza. Dan betapa bahagianya Suster Anna mengetahui hal tersebut. Kemudian Roy meminta tolong pada Suster Anna. Apa bisa nama baptisku diubah, Kak? Soalnya nama Antonio terdengar begitu mencolok untuk orang Jepang, tanya Roy. Namun Suster Anna bilang, hei adik, nama itu sudah cocok untukmu. Sembari Suster Anna memberikan cenderamata hasil karya para anak panti berupa kunci rambut. Kata Suster Anna, cenderamata tersebut boleh diberikan pada orang yang spesial bagi Roy. Kemudian selesai mengobrol dengan Suster Anna, Roy pun lanjut mampir ke gereja yang ada di panti. Di gereja itu Roy hendak berdoa. Namun tiba-tiba dia teringat masa kecilnya di panti asuhan. Roy ingat dia pernah menghajar anak panti lain karena berselisih. Dan hal semacam itu justru didukung oleh Kyosuke. Maka terungkap bahwa Kyosuke, ketua geng Urboros, ternyata dulunya masih satu panti asuhan dengan Roy waktu mereka masih anak-anak.
Kemudian malamnya di rusunnya Akari. Ketika Akari pulang kerja balik ke rusun, dia kaget di depan pintu sudah ada Tuan Ozaki menunggunya. Kata Tuan Ozaki, dia ada urusan kerjaan yang hendak diobrolkan. Akari sempat mau mengajak Tuan Ozaki ngobrol saja di kafe terdekat. Tapi si bos ini justru pinginnya ngobrol di rumahnya Akari dan dia main nyelonong masuk aja. Terlihat Tuan Ozaki bertingkah tidak sopan dengan berkeliling rumah. Di sana Tuan Ozaki melihat kado kemarin yang dia kasih ke Akari belum dibuka. Hal tersebut membuat Tuan Ozaki kecewa. Dia segera membuka kado berisi kalung tersebut dan memaksa Akari untuk mengenakannya. Tak sampai di situ saja, Tuan Ozaki yang merasa sange melihat kecantikan Akari mau lanjut memantap-mantap. Hampir saja Akari diruda paksa bosnya. Untunglah datang Roy mampir ke rusun. Spontan saja melihat kebejatan Tuan Ozaki, Roy jadi emosi. Dia pun menghajar si bangsat ini. Namun Akari sempat menyuruh Roy untuk berhenti menghajar bosnya. Tapi si Roy sudah kepalang tanggung. Roy dengan sadis mematahkan jari Tuan Ozaki dan mengancamnya. "Jika kau masih mengganggu Akari, maka akan kubunuh kau." Tugas Roy menyuruh Tuan Ozaki pergi dari hadapannya. Kemudian seperginya Tuan Ozaki. Roy segera memastikan keadaan Akari baik-baik saja. Namun anehnya setelah diselamatkan dari aksi bejat bosnya, Akari justru bersedih. Sebab tindakan Roy barusan menghajar Tuan Ozaki membuatnya kehilangan pekerjaan. Di sini Akari bingung, sebagai tunanetra dia sudah mengalami sendiri sulitnya mencari pekerjaan. Apalagi Akari sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan dia harus menghidupi diri sendiri dengan bekerja. Mendengar keresahan Akari membuat Roy semakin iba. Dia lantas menawarkan solusi dan bersedia bertanggung jawab atas tindakannya barusan. Roy siap kok menanggung biaya hidup Akari ke depannya. Namun Akari yang masih terbawa suasana sedih justru mengusir Roy dari kontrakannya itu. Alhasil Roy merasa kecewa. Niat hati mau mampir untuk memberikan hadiah kunci rambut, malah diusir. Jadinya Roy hanya meletakkan kunci rambut tersebut di meja yang ada di rusun sebelum dia pergi. Lanjut esok malamnya, Roy kembali shift jaga parkiran. Dia masih kepikiran akan nasib Akari. Apa dia baik-baik saja ya setelah kejadian kemarin? Pikir Roy dalam hati. Sedangkan Akari sendiri seharian merenung di kamar mandi. Dia meratapi nasib kehilangan pekerjaan yang selama ini telah menghidupinya. Sambil memegangi lampu senter, Akari mengarahkan cahaya ke matanya. Dia berkata dalam hati, "Seandainya aku tidak buta, mungkin nasibku tidak akan seperti ini." Berlanjut esok malamnya lagi, Roy kembali kerja jaga parkiran. Ketika Roy hendak menuju pos jaga, dia terkejut kok ada Akari di sana. Lantas Akari menjelaskan bahwa dirinya sudah resign dari kerjaannya. Sekarang dia bingung mau ngapain. Akari minta tolong pada Roy, jika ada waktu senggang tolong ajak aku refreshing. Akari juga menagih janji Roy kemarin, yang katanya siap bertanggung jawab menanggung kehidupan Akari ke depannya. Tentu saja Roy lega mendengar Akari sudah resign kerja. Dia siap menanggung biaya hidup Akari sesuai janjinya kemarin. Dan jika ada waktu luang, Roy akan mengajak Akari jalan-jalan deh. Lanjut hari Minggunya, jadwal Roy libur kerja nih. Dia pun mengajak Akari jalan-jalan ke pantai dengan meminjam mobil pick-up milik Tuan Hajime si juragan gas LPG tempatnya bekerja. Sampai di pantai, Akari begitu menikmati momen tamasya bersama Roy. Kemudian mereka duduk di tepian pantai dan mulai saling mengobrol. Pada akhirnya Roy mau bercerita tentang seluk-beluk keluarganya. Dia mengatakan sejak kecil hidup hanya bersama ibunya. Sedangkan ayah entah pergi kemana. Jika mengingat pantai ini, Roy jadi teringat sebuah tragedi bersama ibunya. Saat itu ibu sedih ditinggal ayah. Roy ingat dirinya masih kecil, digendong ibu menuju tengah laut. Karena masih kecil tentu saja Roy tak sadar jika tindakan ibunya itu mengajaknya bundir bersama. Hingga akhirnya Roy pingsan dan ditemukan tim SAR.
Namun sayangnya ibu tak selamat karena tenggelam, sehingga kehidupan Roy kecil berlanjut di panti asuhan seperti nasib anak yatim piatu lain. Mendengar cerita sedih Roy ini, lantas Akari coba menghiburnya. Akari minta tolong pada Roy untuk dicarikan batu laut yang mirip kristal kaca. Setelah beberapa saat mencari, ketemulah batu laut berwarna merah hati mirip kristal. Kemudian Akari mengatakan bahwa batu ini adalah simbol yang menyatukan mereka berdua. Tolong simpan baik-baik batu ini. Disinilah awal mula keduanya menjadi sepasang kekasih. Dan dengan begitu, mulai hari ini Roy harus bekerja lebih giat untuk menghidupi keluarga. Roy akhirnya memutuskan gabung lagi ke Sasana Tinju untuk menggapai impiannya menjadi atlet tinju profesional. Sehingga suatu hari dia bisa menghasilkan uang dari hobinya itu. Selain bertinju, Roy juga semakin giat bekerja pagi, siang, malam. Jadwalnya pas pagi sampai siang Roy jadi tukang gas LPG. Pas sore latihan tinju dan malamnya jaga parkiran. Singkat cerita, di sela kesibukannya itu, Roy sempat melihat orang-orang kok kalau jalan-jalan selalu bersama anjing mereka ya. Dia jadi punya ide, bagaimana kalau aku kasih hadiah anak anjing saja untuk Akari, agar dia tidak kesepian di rumah. Esoknya, Roy pun membelikan anak anjing untuk dihadiahkan pada Akari. Tentu Akari begitu senang punya anggota keluarga baru. Dia lantas meminta agar Roy yang memberi nama untuk anjing mereka. Dan Roy kepikiran nih, bagaimana jika anjing kita diberi nama Sawako? Dan singkatnya, di hari Minggu saat libur kerja, Roy ini berpikir lagi. Kontrakan Akari begitu gelap dan perlu beberapa renovasi kayaknya. Mulailah Roy membuka penghalang di jendela rusun agar cahaya bisa masuk. Dia juga melepas semua pengganjal di lantai supaya tidak ada yang tersandung. Setelah selesai merenovasi rusun, Akari pun diajak masuk untuk merasakan suasana baru hunian mereka. Di kamar mereka, Akari bisa merasakan cahaya matahari masuk ke rumah yang membuatnya terharu. Kemudian mereka mengobrol di kamar. Sejak dulu Roy ini penasaran dengan tulisan huruf Braille di laptopnya Akari. Lantas Akari pun menjelaskan, oh tulisan itu adalah sebuah quotes dari cerita Romeo dan Juliet, yaitu matamu mengatakan, seperti ini kira-kira maksudnya. Ucap Akari coba memegang wajah Roy untuk pertama kalinya. Dia meraba wajah kekasihnya itu agar tahu seperti apa gambaran mukanya Roy. Kemudian Akari menyuruh Roy untuk menatap matanya. Dan akhirnya Roy terbawa suasana. Oh, seperti ini yang dimaksud quotes tersebut, pikir Roy dalam hati. Mereka pun saling memandang dan kemudian berciuman dengan penuh cinta. Singkat cerita, setelah sekian lama berlatih kembali di Sasana, akhirnya Roy ikut dalam kompetisi kickboxing lagi. Dia merintis karir tinjunya dari awal sekalian cari uang tambahan. Dan karena sejak awal Roy ini dasarnya atlet berbakat, dia mampu memenangkan setiap pertandingan dengan mudah. Sedangkan Akari sendiri sekarang kesibukannya fokus di rumah seperti memasak, cuci baju, belajar teknik pijat dari buku, serta kembali mengasah keterampilannya sebagai seniman dengan memulai membuat kerajinan tanah liat seperti apa yang dia pelajari di bangku kuliah. Hingga suatu malam, Roy dan Akari hendak tidur. Di sela istirahat mereka, Akari ingin coba mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari dari buku teknik pijat. Roy pun bersedia dijadikan bahan percobaan. Akari mulai memijat punggung Roy dan ternyata terapi pijat Akari enak juga nih. Lantas Akari yang terus meraba sempat memegang bekas tato di tangan Roy. Dia pun bertanya, "Apa kamu pernah terluka bakar ya?" Roy pun menjawab, "Iya, itu sudah lama sekali." Sambil Roy menyembunyikan bekas tatonya agar tidak ketahuan Akari jika itu bekas tato Yakuza. Kemudian Roy membalikan badan seperti posisi woman on top. Dan dia berkata, "Aku janji akan menjadi atlet tinju profesional dan menghasilkan banyak uang.
Biar suatu hari nanti kamu bisa membuka galeri seni dan menjual karya kerajinan tanah liatmu untuk bisnis kita di masa depan. Tegas Roy penuh optimisme. Akari pun sangat senang mendengar Roy begitu perhatian padanya, dan keduanya memadu kasih malam itu. Singkat cerita, Roy kembali bertanding di kompetisi kickboxing amatir. Kali ini dia mendapat lawan yang cukup kuat. Meski begitu, Roy tetap berhasil memenangkan pertandingan itu. Alhasil berkat kemenangan demi kemenangan tersebut, akhir-akhir ini nama Roy semakin menarik perhatian banyak penggemar tinju. Salah satunya adalah Kyosuke, bos Yakuza klan Urboros yang ikut menyaksikan pertandingan adiknya itu bersama anak buahnya. Kemudian selesai bertanding, Roy bersama pelatih Jin menuju ruang ganti. Di sana Roy terlihat mengalami lebam di matanya. Dia lantas minta tolong pada pelatih Jin untuk mengobati lebamnya itu dengan menyayat titik memar, sebab Roy tidak ingin membuat Akari khawatir jika dia pulang dengan kondisi babak belur. Jadinya pelatih Jin pun mengobati Roy dengan penuh kehati-hatian. Selesai membersihkan diri di ruang ganti, Roy dan pelatih Jin lanjut pulang. Di lorong gedung itu, mereka dihadang oleh Kyosuke. Di sini Kyosuke menyapa dan menawarkan Roy untuk gabung lagi ke dalam gengnya. Tentu Roy menolak tawaran tersebut, sembari dia pergi berlalu bersama pelatih Jin. Sampailah Roy di rumah, dia disambut Akari yang dari tadi mengkhawatirkan keadaannya. Akari segera meraba wajah Roy dan ternyata hanya luka kecil, tidak sampai babak belur. Jadinya Akari merasa lega. Kemudian Akari ini mengabarkan kalau besok itu adalah hari penting baginya. Sebab besok merupakan hari di mana ayah dan ibunya meninggal. Akari bermaksud ziarah kubur besok. Mendengar hal tersebut, Roy pun ingin ikut berziarah juga. Lanjut esoknya, menaiki bus kota, keduanya menuju makam. Dalam perjalanan, Akari sering bersenandung sebuah lagu. Hal itu membuat Roy penasaran. Ternyata senandung tersebut merupakan lagu favorit Akari. Kemudian judul lagu tersebut coba diingat-ingat oleh Roy. Singkatnya, sampailah keduanya di pemakaman. Di sana Akari berziarah ke pusara kedua orang tuanya sembari memperkenalkan Roy sebagai calon suaminya. Segera Roy menunduk ke pusara sebagai tanda hormat. Kemudian Akari mulai bercerita pada Roy tentang kronologi kedua orang tuanya bisa meninggal dalam waktu bersamaan. Dulu sekitar 4 tahun lalu di musim dingin, aku baru lulus kuliah dan di wisuda yang dihadiri kedua orang tuaku. Kemudian malamnya kita bermaksud pulang. Namun ayah tiba-tiba menyuruh Akari yang menyetir. Padahal waktu itu Akari baru belajar menyetir. Kata ayah memantapkan hatiku, lagian sudah malam gini, jalanan banyak yang lengang nak. Kata si ayah coba agar Akari mau yang menyetir. Disitulah awal mula petaka. Ketika Akari menyetir dan melintas di sebuah komplek gedung perkantoran, dia melihat seorang pria jatuh dari ketinggian dengan badan terbakar yang membuatnya gagal fokus. Akibatnya mobil yang mereka kendarai menabrak mobil lain hingga terguling dan terjadilah kecelakaan. Disitulah awal mula Akari kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan tersebut, sedangkan kedua orang tuanya meninggal di tempat. Mendengar cerita Akari tersebut mengingatkan Roy pada tragedi masa lalunya ketika Sakamoto bundir dengan bakar diri dan lompat dari ketinggian yang mengakibatkan sebuah kecelakaan lalu lintas. Disitulah Roy sadar ternyata korban kecelakaan tersebut adalah keluarganya Akari. Jadi secara tidak langsung tragedi itu bermula dari kesalahan Roy di masa lalu. Alhasil Roy merasa bersalah pada Akari. Selesai ziarah kubur, Roy pergi ke sasana sendirian pada malamnya dan meluapkan kekesalannya dengan memukuli samsak. Dia menyesal ternyata yang membuat Akari buta secara tidak langsung adalah dirinya. Selesai meluapkan penyesalannya itu, Roy berjalan sendirian di tengah kota. Disitulah dia disapa oleh Kyosuke dan gengnya yang mengendari mobil. Kemudian Roy disuruh masuk ke dalam mobil sebentar. Ada hal penting yang hendak Kyosuke bicarakan dengannya. Di dalam mobil, Kyosuke kembali menawarkan kerja sama bisnis. Apabila Roy bersedia gabung lagi ke dalam geng dan menjadi petarung jalanan.
maka Roy akan ditawari uang yang banyak. Sebab kabarnya ada seorang petarung jalanan yang belum terkalahkan bernama Kokoro. Katanya siapapun yang mampu mengalahkan Kokoro, hadiahnya sangat besar bro. Di sini Kyosuke memaksa agar Roy mau bertanding di ajang tarung jalanan lagi. Sebab jika Roy menolak tawaran ini, maka Kyosuke akan meneror hidup Roy, terutama kekasihnya yaitu Akari. Mendapat ancaman ini, Roy begitu takut. Dia coba merenungkan tawaran tersebut supaya keluarganya tidak dicelakai oleh geng Urboros. Sebelum akhirnya Kyosuke dan gengnya pergi berlalu. Cerita berlanjut di rusun. Terlihat Akari sedang menyiapkan makan malam. Namun tiba-tiba dia merasakan pandangannya yang sudah kabur sejak divonis buta kok sekarang semakin kabur. Akibatnya Akari tidak bisa mengontrol dirinya dan dia pun terjatuh. Maka dibawalah Akari ke rumah sakit oleh para tetangga. Tak lama kemudian Roy pun pulang. Dia curiga kok rusun sepi banget, cuman ada Sawako anjingnya. Roy juga menjumpai dapur bisa berantakan gini. Disitulah Roy sadar jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Akari. Setelah bertanya pada tetangga, ternyata Akari dirujuk rumah sakit. Segera Roy menuju rumah sakit untuk menjenguk kekasihnya. Terlihat di rumah sakit, Akari yang dijenguk Roy mengalami patah tulang rusuk akibat terjatuh. Tapi hal itu tidak usah dikhawatirkan karena akan sembuh dalam beberapa minggu ke depan. Namun yang perlu dikhawatirkan justru kondisi mata Akari. Sebab setelah dicek lagi, ternyata kondisi retina mata Akari semakin memburuk. Selama ini Akari mengalami kebutaan karena menderita ablasi retina mata, kata Pak Dokter. Jadi jika tidak segera dilakukan tindakan operasi mata, maka Akari akan mengalami buta permanen tanpa bisa disembuhkan lagi. Mendengar penjelasan dari Pak Dokter barusan membuat Roy begitu syok. Kemudian malam itu, Roy yang diterpa banyak ujian hidup memutuskan mampir ke panti asuhan dengan kondisi basah kuyup karena hujan turun begitu deras. Suster Ana yang melihat Roy ada di depan pintu panti segera mengajaknya masuk untuk dijamu. Suster Ana belum tahu jika Roy ini sedang dirundung masalah. Dia pun bercerita jika anak panti sekarang sudah bisa bikin kotak musik. Sebuah kemajuan besar katanya. Dan tiba-tiba Roy menyela pembicaraan. Kak Ana, apa dosa-dosaku bisa diampuni Tuhan? Sekejap Suster Ana terdiam, dia pun menasihati Roy. Hei adikku, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa merubah masa lalu. Namun perlu diingat bahwa kita bisa merancang masa depan. Jadi berdamailah dengan dirimu. Jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi, karena itu adalah takdir Tuhan. Tegas Suster Ana. Di sini hati Roy sedikit tenang berkat nasihat dari Suster Ana. Dia pun coba cari solusi untuk permasalahan hidupnya tanpa harus berputus asa. Lanjut esoknya di rumah sakit, Roy datang untuk menjenguk Akari. Di balkon rumah sakit, Roy menegaskan pada Akari bahwa sejatinya penglihatan Akari bisa sembuh kembali dengan jalan operasi mata. Namun Akari menolak menjalani operasi mata sebab baginya hidup bersama Roy sudah cukup bahagia kok. Akari tidak ingin membebani Roy dengan biaya operasi mata yang begitu mahal. Namun Roy coba membujuk Akari agar mau dioperasi. Roy mengatakan, apa kamu tidak ingin melihat wajah anak-anakmu nanti? Apa kamu juga tidak ingin melihat wajah suamimu nanti? Soal biaya operasi, biar itu jadi urusanku. Tegas Roy. Alhasil Akari mulai luluh hatinya dan bersedia menjalani operasi mata mengingat masa depannya bersama Roy masih panjang. Singkat cerita, Akari sudah pulih dari cedera tulang rusuk dan dibolehkan pulang ke rumah. Sampai di depan pintu rusun, Roy begitu terkejut. Dia melihat pintu rusun sudah dicoret pilok merah dengan lambang geng Urboros yang menandakan bahwa ancaman Kyosuke kemarin pada Roy tidak main-main. Tanpa memberitahu Akari, Roy pun mengajak kekasihnya itu masuk ke rumah. Kemudian malamnya di bar, Roy terpaksa menemui Kyosuke yang sedang nongkrong karena keluarganya mulai diteror. Dia kemudian menegaskan pada Kyosuke untuk tidak lagi mengganggu keluarganya. Di sini Roy bersedia jadi petarung jalanan lagi seperti yang Kyosuke inginkan. Namun Roy meminta hasil uang taruhannya dibayar di muka sekarang juga. Alhasil Kyosuke setuju, dia memberikan uang DP untuk Roy. Kesepakatannya Roy harus bertanding 1 kali di ajang tarung jalanan.
Setelah itu mereka impas dan Kyosuke berjanji tidak akan mengusik hidup Roy lagi. Lantas usai menerima uang DP dari Kyosuke, Roy lanjut pergi ke Sasana untuk menemui pelatih Jin. Di sana Roy memberitahu kabar buruk bahwa dirinya mengundurkan diri dari laga final kompetisi amatir kickboxing. Roy dipaksa untuk mengikuti tarung jalanan oleh gengnya dulu, sebab jika tidak menurut, maka keluarganya dalam bahaya. Alhasil pelatih Jin begitu kecewa dengan keputusan Roy ini. Kemudian sebelum pergi, Roy punya satu permintaan untuk pelatih Jin. Roy minta tolong agar uang hasil tarung jalanan nanti dikelola oleh pelatih Jin. Tolong uang itu dititipkan untuk biaya operasi matanya Akari serta membantu Maiko, istrinya Sakamoto yang sekarang jadi janda akibat dirinya. Lantas setelah beres urusan di Sasana, Roy pun mengantar Akari ke rumah sakit pada esok paginya untuk menjalani operasi mata. Roy pun mengantar Akari sampai di depan ruang operasi sebelum keduanya berpisah. Kemudian Roy lanjut balik ke rusun. Dia mengumpulkan semua barang pribadinya seperti kartu identitas, baju, dan lain-lain. Tak lupa Roy juga mengucapkan salam perpisahan pada Sawako anjingnya. Setelah itu dia membakar semua barang pribadinya untuk menghilangkan jejaknya dari kehidupan Akari. Sebab jika dirinya tetap berada di kehidupan Akari, maka nyawa kekasihnya itu selamanya dalam bahaya ancaman Yakuza klan Urboros. Lanjutnya selesai memusnahkan semua jejak tentang dirinya termasuk KTP, malamnya Roy menuju tempat tarung bebas. Di sana terlihat para penjudi sedang bertaruh di beberapa pertandingan kematian. Sembari merasakan gugup, Roy bersiap dengan membalut tangannya sebelum bertanding. Tak lama Kyosuke dan gengnya datang ke ruang ganti untuk menemui Roy. Di sana Roy menegaskan bahwa ini laga terakhirnya di ajang tarung jalanan. Jadi setelah pertarungan ini, "Kumohon jangan ganggu hidupku lagi," ucap Roy pada Kyosuke. Tentu Kyosuke menyetujui perjanjian ini, asalkan Roy bisa mengalahkan Kokoro, si juara bertahan yang sudah banyak menghabisi para petarung jalanan. Kemudian bergegaslah Roy didampingi geng Urboros menuju arena tanding. Dan terlihat beberapa petarung yang habis berduel mengalami sekarat karena ini merupakan pertarungan hingga mati. Meski gugup, namun Roy tetap melangkah memasuki ring disusul Kokoro si juara bertahan yang ternyata merupakan pria berbadan tinggi besar. Jelas pertandingan ini tak seimbang secara kelas berat badan, tapi inilah tarung jalanan, tidak ada aturan di dalamnya. Sedangkan Kyosuke sendiri menonton dari sisi atas ruang VIP. Dia menemui lawan taruhannya sesama bos Yakuza bernama Endo. Di sana Kyosuke menjamin bahwa Roy tidak akan mampu menang lawan Kokoro, jadi santai saja bos. Mari kita pasang uang taruhan yang banyak untuk Kokoro. Maka terungkap bahwa Kyosuke ini ternyata ikut bertaruh untuk Kokoro, bukan untuk Roy adik angkatnya sendiri. Dan singkatnya, duel kematian pun dimulai. Hasil duel ini sungguh mengejutkan. Roy yang tidak diunggulkan berhasil membuat Kokoro kalah KO. Meski Roy sendiri juga nyaris mati. Untunglah Roy mampu bertahan berkat keinginan untuk terus hidup menyaksikan Akari bahagia. Dengan kemenangan Roy barusan membuat Endo merasa ditipu oleh Kyosuke. "Mana? Katanya petarung yang lo bawa bakal kalah. Ini buktinya malah menang." Sembari Endo pergi karena dia kalah taruhan. Dan terlihat Kyosuke juga tak habis pikir bagaimana bisa Roy mengalahkan lawan yang masuk kategori kelas berat. Cerita beralih di rumah sakit. Operasi mata Akari berjalan lancar. Pada esoknya Akari sudah boleh membuka perban matanya dan sebuah keajaiban Tuhan terjadi. Akari bisa melihat kembali.
Dia pun menangis terharu ingin segera bertemu dengan Roy. Kemudian malamnya, usai pertarungan jalanan kemarin, Roy menuju telepon umum untuk menelpon pelatih Jin demi memastikan kalau uang hasil taruhan yang dia titipkan sudah diterima. Kemudian pelatih Jin mengatakan jika uang tersebut telah diterima dan sudah digunakan untuk melunasi biaya operasi mata Akari yang begitu mahal, dan sebagiannya lagi untuk tabungannya Akari nanti. Sedangkan sisanya disisihkan untuk menyantuni Maiko, istrinya Sakamoto yang sekarang menjanda, sebagai bentuk permintaan maaf dari Roy yang menjadi sebab utama Sakamoto bundir. Usai menerima laporan dari pelatih Jin, lantas Roy berterima kasih sebelum menutup panggilan teleponnya tersebut. Kemudian Roy ini hendak melanjutkan perjalanan mencari tempat tinggal baru. Sialnya dari belakang dia ditabrak oleh mobilnya Kyosuke dan gengnya. Dia terpental begitu keras hingga kakinya patah dan tulang belakangnya cedera. Tak cukup sampai di situ, Sogi, anak buah Kyosuke, diperintahkan untuk menikam Roy agar dia tewas. Setelahnya, geng Urboros meninggalkan Roy yang terluka begitu saja saking kesalnya mereka akibat kalah taruhan kemarin. Singkatnya, beberapa minggu telah berlalu. Akari masih setia menanti kehadiran Roy di rusunnya. Padahal kabarnya pemilik rusun ini sudah menjual semua asetnya ke pihak kontraktor yang hendak menggarap proyek pembangunan pusat perbelanjaan. Sebenarnya Akari ini sudah diminta untuk mengosongkan rusun tersebut sejak lama, namun dia belum mau pergi. Sebab jika dia pergi, itu berarti membuatnya lost komunikasi dengan Roy yang tak kunjung pulang. Namun karena semua penghuni rusun sudah pada pergi semua, sisa Akari saja, maka dengan terpaksa dia pun menyerah. Tepat 1 minggu kemudian, Akari berkemas untuk pindah rumah. Ketika kuli angkut sedang mengemasi barang-barang Akari ke mobil truk, tiba-tiba ada seorang kurir paket datang. Si kurir ini mengatakan ada kiriman paket untuk Roy katanya. Diterimalah paket itu oleh Akari. Dia pun penasaran dan segera membuka paket tersebut. Setelah dibuka, ternyata itu paket kiriman dari Suster Ana, pengelola panti asuhan tempat Roy dulu dibesarkan. Sebuah kotak musik yang khusus dipesan oleh Roy untuk Akari, berisi musik favorit Akari yang biasa dia senandungkan. Di sini Akari merasa masih ada petunjuk untuk menemukan Roy. Dia pun mendatangi alamat panti tersebut. Di gereja panti, Akari disapa oleh Suster Ana. Kemudian Suster Ana bercerita jika tadinya Roy sering mampir ke sini untuk sekedar bercerita tentang pujaan hatinya yang tak lain adalah Akari. Roy pernah berkata bahwa dirinya tidak pantas berada di samping Akari sebab dialah yang membuat Akari mengalami kecelakaan sehingga merenggut keluarganya dan penglihatan Akari. Roy mengatakan bahwa dia ingin membantu penyembuhan mata Akari sebagai bentuk penebusan dosa. Mendengar cerita Suster Ana ini membuat Akari bersedih. Dia pun pulang ke rumah barunya dan segera membuat patung berwajah Roy bermodal ingatan indera prabanya ketika dulu menyentuh wajah Roy. Namun meski sudah diupayakan, tetap saja Akari gagal membuat replika wajah Roy yang membuatnya semakin sedih. Singkatnya, 2 tahun telah berlalu sejak perpisahan Akari dan Roy. Kini Akari berhasil mengembangkan bisnis galeri seni seperti rencana awal dia bersama Roy dulu. Bahkan galerinya ini begitu ramai pembeli dan Akari selalu kebanjiran pesanan. Saking larisnya, Akari sampai memberdayakan beberapa karyawan untuk membantunya mengurus bisnisnya tersebut. Dan terlihat pagi itu, Akari mampir ke galeri membawa beberapa kerajinan buatannya untuk restock. Kemudian dia menitipkan anjingnya Sawako di galeri karena Akari masih ada urusan ke rumah sakit. Diketahui selain jadi seniman tembikar, sekarang Akari juga bekerja sebagai terapis pijat berkat ilmu yang dia pelajari dari buku saat masih hidup bersama Roy dulu. Singkatnya, sampai di rumah sakit, Akari segera membantu melakukan terapi pijat ke beberapa pasien. Jadwal hari ini yaitu terapi pijat untuk Tuan Saito. Masuklah Akari ke ruang rawat. Tak lupa Akari memberikan cenderamata sebuah cangkir buatannya untuk Tuan Saito sebelum lanjut memijat. Selesai memijat Tuan Saito, kini giliran memijat seorang pasien baru yang ada di ruang rawat tersebut.
Kata Tuan Saito, pasien tersebut begitu pendiam dan ternyata itulah Roy yang kini mengalami cacat kaki karena kecelakaan. Tanpa menaruh curiga, Akari memijat Roy. Tentu Roy begitu senang melihat Akari sudah bisa melihat lagi. Dia pura-pura tidak mengenal Akari dan terus diam membisu ketika diajak ngobrol. Dan ketika memijat tubuh Roy inilah Akari merasa tak asing dengan postur pasien. Dia pun memastikan nama pasien yang ternyata bernama Yudai Takashi. Jadi mungkin hanya perasaan Akari saja sembari terus memijat. Sementara Roy coba menutupi luka bakar bekas tato Yakuza miliknya agar Akari tidak melihatnya. Singkatnya selesai dipijat, Akari pun pamit. Dan betapa sedihnya Roy. Dia sebenarnya ingin sekali menyapa Akari, namun dia tahu diri jika Akari terus bersamanya, maka nyawa Akari dalam bahaya ancaman geng Urboros. Jadinya Roy hanya bisa menangis menggenggam batu laut kenangannya bersama Akari dulu yang masih dia simpan. Kemudian setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Roy masih kepikiran Akari terus nih. Dia jadi penasaran seperti apa kehidupan Akari sekarang semenjak kepergiannya. Lanjut esoknya di galeri seni. Terlihat Akari hendak pergi sebentar bersama Sawako anjingnya untuk cari makan siang. Tak lama Roy pun melintas di depan galeri itu, dan dia begitu senang melihat bisnis Akari sudah berkembang pesat. Bahkan Roy terharu ketika mengetahui jika galeri seni milik Akari ini diberi nama Antonio Interior Shop yang didedikasikan untuknya. Kemudian Roy yang menahan haru coba main ke dalam galeri mumpung Akari lagi pergi. Dengan menggunakan tongkat bantu berjalan, Roy yang pincang melihat sekitar etalase. Di sana Roy menemukan pot tanaman kinmoxi yang membuatnya kembali mengenang masa di mana dia berkenalan dengan Akari di pos parkiran. Lantas Roy bermaksud membeli pot tersebut dan karyawan bernama Hana melayani Roy dengan baik. Kemudian Roy lanjut berkeliling sambil menunggu proses pembayaran selesai. Dia tak sengaja menemukan kotak musik miliknya yang masih disimpan oleh Akari. Ketika Roy membukanya, maka terputarlah lagu favorit Akari yang membuat Roy terharu. Ketika ada pelanggan memegang barang milik bosnya, Hana menegaskan bahwa kotak tersebut tidak dijual, Pak, karena ini merupakan barang paling berharga milik Nona Akari, owner galeri ini. Dan singkatnya, proses pembayaran selesai. Hana pun menyerahkan pot tadi dan menyaksikan kok pembeli ini menangis melihat kotak musik tersebut. Tak mau berlama, kemudian Roy lanjut pergi membawa pot yang dia beli. Namun ketika Roy hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di depan galeri, dia disergap oleh Sawako yang mengenalinya hingga Roy terjatuh. Tak berselang Akari datang untuk menolong pria yang jatuh karena ulah Sawako sembari minta maaf. Namun Roy tetap diam sebab dia tidak ingin identitasnya ketahuan oleh Akari. Di sini Akari mengenal pria barusan. Bukannya dia pasien rumah sakit yang kemarin aku pijat. Dan seperginya Roy, si Sawako ini masih saja menggonggong karena dia mengenali pria tersebut. Namun Akari tidak menyadari itu dan mengajak Sawako kembali ke dalam galeri. Sampai di galeri, Akari terkejut. Tumbenan pot bunga kinmoxi sudah laku. Disitulah Hana bertanya pada Akari. Kak Akari, memang musik di dalam kotak ini begitu menyentuh ya? Sampai-sampai tadi ada pembeli yang menangis ketika mendengarnya. Disitulah Akari tersadar, mungkinkah itu Roy? Karena sejauh ini yang tahu tentang senandung tersebut hanyalah dia. Lantas Akari bertanya, apakah pembeli tersebut pincang dan menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan? Hana pun mengiyakan hal tersebut. Sontak Akari sadar bahwa pria tersebut pastilah Roy, kekasihnya yang menghilang tanpa kabar. Apalagi Sawako juga terus menggonggong sejak bertemu pria tersebut. Gerak cepat Akari segera mencari di sekitaran jalan yang tak jauh dari galeri sembari membawa kotak musik miliknya. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia. Akari sudah kehilangan jejaknya Roy. Disitulah Akari menangis sejadi-jadinya di tengah jalan karena dia bingung mau mencari Roy kemana lagi. Cerita beralih pada Roy. Dia kembali mengunjungi pantai tempat ibunya dulu meninggal.
Sembari membawa batu laut kenangan bersama Akari, terlihat Roy berjalan menuju lautan seolah-olah dia berniat bundir. Mungkin Roy ini merasa dia sudah selesai dengan urusan hidupnya. Roy ingin menyusul ibunya di keabadian. Untunglah tak berselang Akari menyadari tempat kenangan Roy adalah pantai tersebut. Dia berhasil menyusul ke sana dengan mobilnya dan menyapa Roy dari kejauhan. Seketika langkah Roy terhenti. Dia segera menengok ke arah Akari. Kemudian Akari menghampiri dan mengatakan, "Mari kita mulai semua dari awal lagi. Kau telah kembali, kasih." Roy dan Akari pun menangis haru. Roy mengatakan, "Iya, aku sudah kembali." Keduanya pun berpelukan erat. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah seru lainnya.